teman-teman Obsesif, welcome back to Obsesif. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu narasumber kita dari SSAJ and Associates, namanya Mbak Rini. Halo Mbak Rini, apa Halo Mbak kabar? Ellen, kabar baik. Mbak Ellen apa Wah, kabar? baik juga Mbak Rini. Thank you banget ya sudah berkenan hadir nih di podcast kita hari ini biar teman-teman lebih tahu lebih banyak nih tentang SPT pajak gitu ya Mbak Rini. Tapi mungkin sebelumnya biar teman-teman lebih kenal deket dengan Mbak Rini, boleh kenalin diri sedikit nggak Mbak Rini tentang Mbak Rini, kesibukannya apa gitu. Halo, sebelumnya apa kabar semuanya Sobat Obsesif? Nama saya sebenarnya Asri Wiranti, biar lebih akrab biasanya dipanggil Rini. Background saya itu ada di dua kaki, jadi saya itu sarjana hukum juga, pengalamannya juga di dunia accounting gitu. Saya banyak menangani masalah ketenagakerjaan juga, terutama untuk menghitung payroll dan perpajakan karyawan. Gitu. Sekarang saya ada di SSAJ ngebantu untuk di bidang ketenagakerjaan. Gitu, Mbak Ellen. Oke, jadi semua hal yang berkaitan dengan money ini, payroll Betul. dan pajak. Oke, nah Mbak Rini seperti yang tadi mungkin udah disampaikan ya di depan sama host kita, kalau kali ini kita bakal bahas tentang SPT pajak, apalagi nih lagi masa-masanya gitu ya Mbak, dan ini kayaknya Mm-mm. pas tayang juga deadline pajak buat individu nih, laporan pajak buat individu. Sebenarnya ngepas banget sih. Ngepas banget ya. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman siapa tahu yang tahun depan bakal baru masuk dunia kerja dan tahun depan bakal bayar SPT gitu kan. Jadi biar lebih tahu secara runut karena kan kalau di kampus atau di sekolah kita nggak pernah diajarin secara jelas gitu ya Mbak ya apa itu SPT pajak, bagaimana cara ngisinya dan segala macam uh, kewajibannya gitu-gitu dan syarat-syaratnya. Nah, kali ini kita bakal bahas secara tuntas gitu ya, Mbak ya. Oke. Gitu. Nah, SPT pajak itu kan adalah istilah baru ya buat mereka yang memang baru fresh graduates atau baru masuk ke dunia kerja. Boleh dijelaskan secara singkat nggak sih Mbak sebenarnya SPT pajak ini berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya di laman pajak.go.id, SPT itu artinya surat pelaporan tahunan yang oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak. Jadi termasuk juga untuk melaporkan harta dan kewajiban. Jadi di situ tuh kita melaporkan adanya penghasilan, juga kita melaporkan harta dan kewajiban-kewajiban itu contohnya kamu punya utang nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah juga kita laporkan di situ gitu. Nah, untuk peraturannya sendiri tentang SPT ini itu diatur di PMK nomor 9 tahun 2018 tentang bentuk SPT. Terus kemudian ada di Per 02 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Kemudian tentang KEP 214 tahun 2001 tentang lampiran-lampiran SPT-nya. Oke, jadi memang ini wajib ya buat teman-teman yang udah masuk dunia kerja, baik itu mau freelance kah atau mereka udah jadi karyawan gitu ya Mbak ya. Kalau harta Betul. itu sendiri sebenarnya apa Mbak? Harta itu misalnya kita punya rumah atas nama kita gitu ya, atau punya motor atau punya mobil gitu. Yang perolehannya tuh bisa sebelum di tahun pajak itu atau pada saat di tahun pajak itu kita laporkan gitu. Tapi kalau sudah dimiliki ya, udah atas nama kita itu baru dilaporkan gitu di SPT di pelaporan hartanya. Oke, oke. Nah, mungkin sedikit nyambungin yang tadi ya gitu ya, Mbak. Mungkin Mm-mm. saya juga pernah dengar ya kalau misalnya ada teman-teman yang sekarang lagi heboh banget main saham gitu-gitu. Mm. Nah, itu juga masuk ke dalam termasuk kategori harta atau enggak gimana, Mbak? Kalau untuk saham itu ada di kolom investasi juga Mbak ya, itu juga kita laporkan sebagai harta juga. Itu ada di dalam laporan SPT itu pelaporan mengenai deposito, saham itu kita harus laporkan di situ. Oke, jadi ada section sendirinya gitu ya, Mbak ya, berarti. Betul. Oke, siap. Berarti ini teman-teman harus inget-inget juga ya pembagiannya apa aja nih. Oke, lanjut Mbak. Bagaimana sih sebenarnya pemahaman sederhana tentang
seberapa penting sih sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pekerja profesional juga kita berkewajiban untuk membayar pajak dan bagaimana manfaatnya buat negara sih, Mbak? Jadi emang banyak yang tanya ya, pajak itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih aku harus bayar pajak gitu kan? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu artinya waktu kita bayar pajak kan kita tidak menikmati langsung untuk ke kitanya ya. Tapi kan kita menikmati bisa pakai jalan raya, menikmati fasilitas umum, gitu Mbak Ellen, filosofinya di situ. Oke, jadi memang buat kepentingan kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya di sekitar infrastruktur dan kendaraan umum segala macamnya gitu ya, Mbak. Semuanya buat pembangunan ya jatuhnya. Iya, Oh, betul. nah, ketika kita membayar pajak, sebelum itu kan kita harus mengenal yang istilahnya NPWP atau nomor pokok wajib pajak gitu ya, Mbak ya. Apa sih sebenarnya fungsi NPWP ini sendiri gitu? Kan ada yang pekerja kadang nantilah bikin NPWP-nya gitu. Jadi fungsi NPWP itu adalah merupakan NPWP itu artinya sendiri ya, itu nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi NPWP ini penting untuk kita miliki karena banyak manfaatnya ya, apalagi dengan adanya undang-undang yang baru itu salah satunya adalah kalau kita mau beli rumah nih, gitu. Nah, itu kan kita ada namanya transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu kita harus melampirkan juga tuh NPWP-nya. Terus untuk keperluan pengajuan kredit ke bank, misalnya Mbak Ellen mau kredit mobil gitu. Nah kita nggak bisa tuh kalau nggak punya NPWP gitu. Sama yang terakhir teman-teman harus tahu kita juga kalau nggak punya NPWP tarif pajak yang dikenakan tuh bisa lebih tinggi. Untuk pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan 20% lebih tinggi gitu. Jadi ya mau nggak mau dong kita sebagai pekerja harus punya, sebagai yang punya penghasilan lah ya, kita harus punya NPWP itu gitu. Baik sebagai pekerja ataupun yang pemilik usaha sendiri gitu ya Mbak ya? Yang punya penghasilan lebih tepatnya gitu. Oke, yang punya penghasilan. Siap. Kalau gitu kita mungkin ngomong lebih jauh tentang jenis-jenis SPT gitu ya Mbak. Mungkin teman obsesif belum pada tahu ini dan gimana sih cara ngitungnya gitu. Nah, jenis-jenis SPT pajak itu sendiri itu ada perbedaannya nggak sih Mbak? Apa aja sih kalau ada? Jadi SPT itu dipajak dibagi dua. Yang pertama itu SPT tahunan, yang momennya itu sekarang nih tanggal 31 Maret untuk orang pribadi, dan SPT badan itu jatuh temponya pelaporannya di 30 April nanti untuk tahun pajak 2021. Yang kedua adalah SPT masa yang sifat pelaporannya adalah bulanan. Itu sih, Mbak. Oh, oke. Nah, kalau SPT pajak ini kan biasanya memang namanya juga surat pelaporan tahunan gitu ya, Mbak ya. Kalau misalnya kita belum bekerja atau belum mendapatkan penghasilan, maksudnya mendapatkan penghasilan kurang dari 1 tahun, apakah tetap harus melaporkan pajak atau harus nunggu di tahun depannya lagi, Mbak? Kalau once Mbak Ellen atau teman obsesif ini udah punya NPWP, mau punya penghasilan, tidak punya penghasilan, mau 1 tahun atau belum 1 tahun, itu wajib melaporkan SPT tahunannya gitu. Oke, yang penting kalau udah punya NPWP ya silakan untuk melaporkan gitu ya berapapun jumlahnya gitu ya Mbak ya berarti. Betul, kalau nol pun harus laporkan. Benar, benar, benar. Oke, nah harus diingat banget nih buat teman-teman obsesif juga ya. Nah, untuk yang mau lapor SPT pajak orang pribadi nih ya Mbak ya, individu. Apa aja sih jenisnya? Ada perbedaannya lagi nggak Mbak? Kalau untuk SPT tahunan orang pribadi nih, itu tuh ada 3 macam formulir ya. Itu tuh ada formulir namanya 1770, 1770S, dan 1770SS. Untuk SPT 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja.
Itu misalnya kayak freelancer atau konsultan gitu biasanya pakai itu gitu. Nah, kalau untuk SPT 1770S itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun atau lebih dari satu atau lebih dari perusahaan. Sedangkan untuk SPT 1770 SS, itu SS itu sangat sederhana, untuk wajib pajak yang berstatus karyawan dan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta atau bekerja pada satu perusahaan dalam kurun waktu setahun gitu. Jadi ada 3 macam ini ya, berarti ada 1770, 1770S, dan 1770SS gitu ya Mbak ya. Tapi Betul. kalau misalnya dia bekerja di perusahaan ini ya, tapi misalnya mungkin dalam kontraknya, ya silakanlah kalian kalau mau ada kerjaan sampingan gitu yang nggak berhubungan dengan kerjaan utamanya dia, itu masuknya kemana ya Mbak? Misalnya sampingannya seperti apa dulu nih? Freelance apa ya, misalnya dia desain gitu, tapi di kerjaan Misal, aslinya di perusahaan yang dia jadi pegawai tetapnya itu misalnya accountant gitulah, misalnya aja. Jadi as a nah, hobby gitu dia ngerjain freelance. ya kalau misalnya nih dia ada di misalnya range-nya sampai berapa dulu? Kalau misalnya 60 juta dan statusnya dua-duanya adalah misalnya dapat 7, biasanya perusahaan itu menerbitkan bukti potong 1721A1 gitu. Ya kan? Kalau misalnya si desainnya ini juga ada di bawah perusahaan ya, Mbak Ellen ya. Dan dipotong PBA 21 juga gitu ya. Itu dilaporkannya melalui SPT 1770S gitu. Tapi harus di itu juga sih, harus hati-hati juga kalau dari dua perusahaan gitu, biasanya takutnya nanti takut kurang bayar ya. Kan nanti kan Oh, dihitung ulang tuh jadi satu. berarti harus hati-hati banget ya Mbak dalam pengisiannya. Oke, soal Mm-mm. kurang bayarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Siap. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak syarat wajib pajak yang berlaku untuk menentukan siapa sih yang tadi saya bilang kali ya, siapa yang wajib membayar pajak, kemudiannya misalnya dari besaran penghasilan atau status pekerjaan mereka, ada yang PKWT, PKWTT, atau freelance itu sendiri tadi Mbak? Ya. Jadi begini ya, prinsipnya itu setiap warga negara Indonesia yang bermukim di Indonesia memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia juga, menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia, contohnya hobi, itu merupakan subjek pajak Indonesia. Ya, termasuk juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu minimal 183 hari atau lebih. Dan untuk orang asing ini biasanya tuh ada dokumennya, kitab atau vitas. Nah, kalau misalnya dia punya kitab atau vitas itu tuh ya udah ada tujuan tertentu untuk bekerja di Indonesia gitu, biasanya begitu. Itu bisa dijadikan bukti sebagai subjek pajak Indonesia. Nah, kalau ditanya siapa yang wajib membayar pajak gitu kan? Jadi prinsip perpajakan di Indonesia itu mengenal namanya 3M. Menghitung, membayar, melapor. Dan semua itu ya kita sendiri yang melakukannya gitu. Makanya sering disebut prinsip self-assessment, yaitu wajib pajak dituntut untuk dapat melakukan 3M tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dalam hal seperti PKWT dan PKWTT, karena perusahaan wajib melakukan pemotongan dan melaporkan pajak karyawannya, maka seolah-olah wajib pajak di sini menitipkan perhitungan dan pajaknya untuk disetorkan ke kas negara. Nanti biasanya pada akhir tahun, perusahaan akan kasih nih ke masing-masing karyawan laporan bukti pajaknya, namanya formulir bukti potong 1721A1. Itu untuk pegawai perusahaan biasa. Dan 1721A2 itu untuk pegawai negeri sipil atau anggota TNI atau anggota Polri atau pejabat negara dan pensiunannya. Beda lagi kalau untuk pekerja lepas, dia wajib membuat pembukuan, yaitu membuat laporan neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi apabila muncul pajak terhutangnya, maka WP yang pekerjaan bebas ini dapat membayarkan pelunasannya melalui bank persepsi dan kantor pos gitu. Oke. Jadi memang untuk WNA juga yang lebih dari 183 hari di Indonesia untuk misalnya pakai visa kerja gitu,
pastinya juga harus membayar pajak gitu ya Mbak ya. Betul. Ada bagian tertentu buat mereka buat isi gitu ya. Wah, lengkap banget sih Mbak Rini. Terima kasih loh untuk penjelasannya. Oke, jadi kalau ngomongin pajak pribadi atau perorangan ini sederhananya perhitungan dalam setahun itu kayak gimana ya Mbak? Sederhananya aja gitu. Contoh paling simpelnya nih ya, untuk perhitungan karyawan, karena kan yang paling gampang nih karyawan kan. Benar. Jadi